Malam itu, di apartemen kecil di pinggir Jakarta, aku terbangun oleh suara isak pelan dari kamar sebelah. Nadia, teman sekamarku yang selalu tampak tegar, ternyata sedang menangis sendirian di tempat tidurnya. Tanpa pikir panjang, aku bangun dan mendekatinya, menawarkan pelukan yang seharusnya hanya sebagai dukungan sahabat, tapi saat tubuhnya menyentuhku, detak jantungku berubah menjadi badai yang tak bisa kukuasai. Aku, Rani, adalah seorang mahasiswi semester akhir di Universitas Indonesia, jurusan psikologi. Hidupku selama ini seperti air tenang di permukaan, tapi di dalamnya penuh gejolak yang kusembunyikan rapat-rapat. Sejak remaja aku tahu aku berbeda. Aku tertarik pada perempuan, tapi di negara seperti Indonesia, di mana norma agama dan masyarakat begitu ketat, aku memilih diam. Keluargaku di Bandung adalah keluarga Muslim taat. Ayahku seorang guru ngaji, ibuku pengurus majelis taklim. Mereka mengharapkan aku lulus, menikah dengan pria baik-baik, dan melanjutkan garis keturunan. Aku tak pernah berani membayangkan sebaliknya. Nadia pindah ke apartemenku 6 bulan lalu. Dia dari Surabaya, gadis traik yang ceria, bekerja sebagai desainer grafis di sebuah agensi iklan. Kami bertemu melalui iklan online. Dia butuh tempat tinggal murah di Jakarta, aku butuh teman sekamar untuk bagi biaya sewa. Awalnya semuanya biasa saja. Kami berbagi cerita tentang pekerjaan, keluarga, dan mimpi-mimpi kecil. Nadia sering bercerita tentang mantan pacarnya yang selingkuh, membuatnya trauma dan memutuskan untuk fokus pada karir. Aku mendengarkan sambil menahan gejolak di dada setiap kali dia tersenyum atau menyentuh tanganku secara tak sengaja. Malam itu, Nadia sedang patah hati lagi. Telepon dari mantannya membuatnya runtuh. "Rani, kenapa cowok-cowok selalu begini?" katanya sambil menyeka air mata. Aku duduk di pinggir tempat tidurnya, memeluknya erat. Bau parumnya yang lembut menusuk hidungku, membuat pikiranku melayang. "Kamu pantas dapat yang lebih baik," bisikku, tapi kata-kata itu terasa palsu di lidahku. Yang lebih baik? Mungkin seperti aku, yang diam-diam mengaguminya. Keesokan harinya, segalanya mulai berubah. Nadia bertingkah aneh, lebih perhatian padaku. Dia membuat sarapan untuk kami berdua, sesuatu yang belum pernah dilakukannya. "Terima kasih malam tadi, Ran. Kamu sahabat terbaik," katanya sambil memegang tanganku lebih lama dari biasanya. Aku tersenyum, tapi hati kecilku berteriak bahaya. Aku tahu ini bukan apa-apa baginya, tapi bagiku, itu seperti api yang mulai menyala. Beberapa minggu berlalu, hubungan kami semakin dekat. Kami menghabiskan akhir pekan bersama, nonton film di kamar, berbagi rahasia kecil. Nadia mulai curhat tentang keraguan dirinya terhadap pria. "Mungkin aku harus coba yang lain," katanya suatu malam, sambil memandangku dengan mata yang penuh arti. Aku gelagapan. Apakah dia tahu? Tidak mungkin. Dia straight, kan? Suatu hari, saat kami berbelanja di pasar malam Tanah Abang, tangan kami saling bergandengan untuk menghindari kerumunan. Sensasi itu membuatku gemetar. "Nadia, apa kamu pernah mikir tentang perempuan?" tanyaku hati-hati. Dia tertawa. "Gila, Ran. Aku straight banget. Tapi kalau kamu, aku bisa bayangin kenapa orang jatuh cinta sama kamu." Kata-katanya seperti pisau, menyakitkan tapi juga manis. Konflik mulai muncul saat keluargaku datang berkunjung. Ibu menelepon, bilang ingin mampir ke apartemen. Aku panik. Bagaimana kalau mereka lihat kedekatan kami? Aku mulai menjauh dari Nadia, tapi itu malah membuatnya curiga. "Kenapa kamu berubah, Ran?" tanyanya suatu malam. Aku diam, tak bisa jawab. Malam itu, hujan deras mengguyur Jakarta. Nadia datang ke kamarku, basah kuyup setelah pulang kerja. "Aku capek, Ran.
Boleh tidur di sini, katanya polos. Aku mengangguk, hati berdegup kencang. Kami tidur berdampingan, tubuhnya menyentuh punggungku. Itu adalah malam pertama segalanya bergeser. Aku tak bisa tidur, memikirkan betapa dekatnya dia, betapa salahnya ini menurut masyarakat. Pagi harinya, Nadia bangun dengan senyum. Terima kasih, tidur bareng kamu nyaman banget. Aku tersenyum paksa, tapi di dalam, aku tahu ini awal dari badai. Aku mulai bertanya pada diri sendiri, apakah aku harus jujur? Atau terus sembunyikan? Keputusan itu akan mengubah segalanya, dan aku tak siap bayar harganya. Hari-hari berikutnya, Nadia semakin sering mencari kenyamanan dariku. Dia mulai menghindari teman-teman prianya, lebih memilih menghabiskan waktu denganku. Suatu sore, di kai dekat kampus, dia berkata, "Ran, aku merasa aman sama kamu. Lebih dari sahabat." Kata-katanya membuatku terdiam. Apakah ini sinyal? Atau hanya imajinasiku? Aku mulai mencari jawaban di buku psikologi yang kupelajari. Tentang identitas seksual, tentang represi, tentang dampak masyarakat. Tapi teori tak membantu saat emosi nyata. Aku tahu, di Indonesia, hubungan seperti ini bisa dianggap tabu, bahkan haram oleh sebagian orang. Keluargaku pasti akan marah besar. Suatu malam, saat kami duduk di balkon apartemen, memandang lampu-lampu kota, Nadia memegang tanganku. "Ran, apa kalau aku bilang aku mulai suka kamu lebih dari sahabat?" Hati aku berhenti. Ini hoax yang tak kukira. Aku menarik tangan, tapi mata kami bertemu. "Nadia, kamu strike," kataku pelan. Dia menggeleng. Mungkin aku salah selama ini. Itu adalah momen pertama kami akui ada sesuatu. Tapi bukannya bahagia, aku merasa takut. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Keluarga, teman, masyarakat, semuanya akan menentang. Dan aku, yang sudah lama sembunyikan diri, harus memilih maju atau mundur. Setelah pengakuan itu, hubungan kami berubah total. Nadia, yang dulu begitu yakin dengan orientasinya, sekarang ragu-ragu. Kami mulai menghabiskan lebih banyak waktu bersama, tapi tak pernah melewati batas. Hanya pelukan lebih lama, tatapan yang lebih dalam, dan percakapan yang penuh makna. "Ran, aku takut," katanya suatu malam. "Kalau ini benar, apa yang akan keluargaku katakan?" Keluarga Nadia di Surabaya adalah keluarga konservatif. Ayahnya seorang pengusaha, ibunya ibu rumah tangga yang aktif di pengajian. Mereka mengharapkan Nadia menikah tahun depan. Mereka sudah siapkan calon, ceritanya padaku. Aku mengangguk, merasakan beban yang sama. Keluargaku juga mulai mendesak. Ibu menelepon setiap minggu, tanya kapan aku bawa pacar pulang. Konflik internal mulai menyiksa kami. Aku, yang sudah lama terima diriku sebagai lesbian, sekarang harus hadapi kenyataan bahwa Nadia mungkin hanya penasaran. "Apa ini cuma AC?" tanyaku pada diri sendiri. Nadia, di sisi lain, bergulat dengan identitasnya. Dia mulai baca artikel online tentang LGBT di Indonesia, tentang diskriminasi, tentang Atwa MUI yang menentang. Suatu hari, kami pergi ke Pantai Anyer untuk liburan singkat. Di sana, jauh dari hiruk-pikuk Jakarta, kami merasa bebas. Kami berjalan di pasir, tangan saling bergandeng. "Ran, aku pikir aku jatuh cinta sama kamu," katanya tiba-tiba. Aku berhenti, memandangnya. "Nadia, ini serius. Kalau kita lanjut, ada harga yang harus dibayar." Kami kembali ke Jakarta dengan hati penuh harapan, tapi realitas segera menyusul. Teman kantor Nadia mulai curiga. "Kamu jarang keluar sama cowok lagi, Nad," kata salah satunya. Nadia gelagapan, bohong bahwa dia fokus kerja.
Aku juga mulai hindari teman kampus, takut mereka lihat perubahan di mataku. Malam itu kami bertengkar pertama kali. Ran, kenapa kita harus sembunyi? Ini kan urusan kita, katanya marah. Aku balas, kamu gak ngerti, Nad. Di sini, orang seperti kita bisa diusir keluarga, dibully, bahkan lebih buruk. Dia menangis, dan aku memeluknya. Tapi di dalam, aku tahu ini baru awal. Beberapa minggu kemudian, ayah Nadia datang ke Jakarta tanpa pemberitahuan. Dia ingin ketemu calon suami yang sudah dia atur. Nadia panik, minta aku bantu bohong. Bilang aja aku lagi sakit, katanya. Aku setuju, tapi hati sakit. Aku jadi saksi kebohongannya, dan itu membuatku ragu. Apakah dia siap? Pertemuan itu berakhir buruk. Ayah Nadia marah besar saat tahu Nadia tolak calon itu. Kamu mau apa, Nad? Hidup sendirian, bentaknya. Nadia diam, tapi setelah ayah pergi, dia menangis di pelukanku. Ran, aku gak bisa. Aku takut kehilangan keluarga. Itu momen kritis. Aku harus putuskan, dorong dia atau mundur. Aku pilih dorong. Nad, kalau kamu cinta aku, kita hadapi bareng. Dia mengangguk, tapi matanya penuh keraguan. Hubungan kami semakin dalam. Kami mulai rencanakan masa depan, meski samar. Mungkin pindah ke Bali, di sana lebih terbuka, kataku. Nadia setuju, tapi realitas pekerjaan dan keluarga membuat semuanya sulit. Suatu hari, aku dapat telepon dari ibu. Rani, ada rumor aneh tentang kamu. Temanmu bilang kamu deket banget sama teman sekamar. Aku kaget. Siapa yang bocor? Aku bohong, bilang itu cuma gosip. Tapi ibu tak percaya. Pulang sekarang juga. Aku pulang ke Bandung, tinggalkan Nadia sendirian. Di rumah, ayah dan ibu interogasi aku. Kamu lesbian ya? Itu dosa besar, kata ayah marah. Aku menangis, tak bisa bohong lagi. Ya, Pak. Aku suka perempuan. Mereka shock, ibu pingsan, ayah usir aku keluar rumah. Aku kembali ke Jakarta dengan hati hancur. Nadia menyambutku, tapi aku marah. Ini gara-gara kamu. Kalau nggak ada kamu, aku masih aman. Kami bertengkar hebat. Nadia bilang, Ran, aku juga takut. Mungkin kita harus berhenti. Itu pukulan telak. Apakah ini akhir? Aku tak tahu, tapi rasa sakitnya tak tertahankan. Setelah pertengkaran itu, hubungan kami retak. Nadia mulai menjauh, kembali bergaul dengan teman-teman prianya. Aku lihat dia chatting dengan mantannya lagi, dan itu menyakitkan. Nad, apa kamu mundur? Tanyaku suatu malam. Dia menggeleng, tapi tatapannya bohong. Aku butuh waktu, Ran. Waktu itu malah membuat segalanya lebih buruk. Aku mulai depresi, nilai kuliahku turun. Dosen psikologiku curiga, minta aku cerita. Aku curhat sedikit, dan dia sarankan terapi. Tapi di Indonesia, terapi untuk LUG masih tabu, banyak yang anggap itu penyakit. Sementara itu, keluargaku tak henti hubungi aku. Ibu kirim pesan, pulang, nak. Kita bisa obati ini. Ayah lebih keras, jangan hubungi kami lagi kalau nggak berubah. Aku merasa sendirian, terjebak antara cinta dan keluarga. Nadia, di sisi lain, mulai hadapi tekanan dari kantor. Rekan kerjanya gosip tentang kami. Nad, kamu lesbi ya? Hati-hati, bisa dipecat, kata salah satunya. Nadia panik, mulai bohong bahwa aku cuma teman. Tapi bohong itu bocor ke aku melalui teman bersama. Aku konfrontasi dia. Nad, kamu malu sama aku. Dia menangis. Ran, aku takut kehilangan pekerjaan. Keluargaku juga desak aku nikah.
Itu momen pengkhianatan pertama. Aku merasa dikhianati, tapi aku paham. Masyarakat Indonesia tak ramah pada kami. Suatu hari, kami diundang ke acara keluarga Nadia di Surabaya. Dia minta aku ikut sebagai sahabat. Aku setuju, meski hati sakit. Di sana aku lihat betapa Nadia berubah. Dia dekat dengan calon suaminya, tertawa bersama. Aku diam di pojok, menahan air mata. Malam itu, di hotel, kami bertengkar lagi. Nad, kamu pilih dia atau aku, tanyaku. Dia diam lama, lalu bilang, Ran, aku nggak bisa. Keluarga lebih penting. Kata-katanya seperti pisau menusuk hati. Aku pergi dari hotel, naik kereta kembali ke Jakarta sendirian. Di Jakarta, aku mulai cari dukungan. Aku gabung komunitas online, rahasia tentunya. Di sana, aku cerita pengalamanku dan banyak yang relate. Kamu harus kuat, Ran. Banyak yang seperti kamu, kata salah satu anggota. Itu memberi harapan, tapi juga realitas, banyak yang bunuh diri karena tekanan. Nadia kembali seminggu kemudian, minta maaf. Ran, aku salah. Aku cinta kamu. Kami rujuk, tapi retaknya masih ada. Kami mulai rencanakan pindah ke luar negeri, mungkin Singapura, di mana lebih aman. Tapi rencana itu hancur saat ayahku datang ke apartemen. Dia tahu dari teman, marah besar. Kamu bawa malu keluarga, bentaknya. Dia tarik aku pulang, tapi aku tolak. Pah, ini aku yang sebenarnya. Dia pergi dengan amarah, bilang akan potong bantuan finansial. Nadia melihat itu mulai ragu lagi. Ran, apa kita lanjut? Harganya terlalu mahal. Aku marah. Kamu yang mulai, Nad. Sekarang kamu mundur. Kami bertengkar hebat, dan Nadia pergi ke rumah temannya. Sendirian, aku renungkan semuanya. Apakah cinta ini layak? Internal menyiksa, setia pada diri atau patuh pada norma. Setelah Nadia pergi, aku jatuh ke lubang hitam. Aku berhenti kuliah sementara, tidur seharian. Teman-teman curiga, tapi aku bohong. Di dalam, aku bergulat dengan mautun moral, apakah aku salah mencintai perempuan? Agama bilang haram, tapi hati bilang benar. Nadia kembali seminggu kemudian, tapi bukan untuk rujuk. Ran, aku putuskan nikah sama calon dari ayah. Kata-katanya hancurkan aku. Kenapa, Nad? Tanyaku sambil menangis. Aku takut, Ran. Masyarakat, keluarga, aku nggak kuat seperti kamu. Itu pengkhianatan terbesar. Aku merasa ditinggal, dibuang. Aku usir dia dari apartemen, bilang jangan kembali. Tapi setelah dia pergi, aku menyesal. Apakah aku terlalu keras? Beberapa bulan berlalu. Aku coba okus kuliah. Aku lulus dengan nilai pas-pasan, tapi itu pencapaian. Keluargaku tak datang ke wisuda, tapi aku tak peduli. Aku mulai kerja sebagai konselor di Ngoyang Dukungut, rahasia tentunya. Nadia menikah. Aku tahu dari media sosial. Foto pernikahannya membuatku sakit, tapi juga lega. Mungkin dia bahagia sekarang. Tapi tak lama, Nadia hubungi aku. Ran, aku salah. Pernikahanku hancur. Ternyata suaminya tahu tentang masa lalunya dengan aku dari gosip. Mereka bertengkar, dan Nadia cerai. Aku ketemu dia di KAI. Dia tampak hancur. Ran, aku menyesal khianati kamu. Aku diam, tapi hati luluh. Nad, kita sudah bayar mahal. Kami bicara panjang tentang kesalahan, tentang tekanan sosial. Aku putuskan beri kesempatan kedua. Kami mulai lagi, tapi hati-hati. Kami pindah ke Bali, di mana komunitas lebih terbuka.
Di sana kami bangun hidup baru, meski masih sembunyi dari keluarga. Tapi masalah belum selesai. Keluarga Nadia cari dia, ancam laporkan polisi. Di Indonesia, meski tak ilegal, diskriminasi tinggi. Kami hadapi ancaman, tapi kami bertahan. Suatu hari, aku dapat surat dari ayah. Rani, aku salah. Aku mau ketemu. Itu kejutan. Aku ketemu dia di Bandung. Dia minta maaf, bilang dia belajar dari teman yang punya anak LGBTQ. Aku tak mau kehilangan kamu. Itu momen odd or tog. Tapi bagi Nadia, keluarganya tak berubah. Ayahnya potong hubungan. Kami lanjut hidup, tapi dengan luka. Setiap keputusan punya harga, kehilangan keluarga, teman, keamanan. Di Bali, hidup kami lebih tenang. Aku kerja di klinik psikologi, Nadia buka usaha desain online. Kami tak lagi sembunyi total, bergabung komunitas kecil. Tapi bayang masa lalu masih ada. Suatu malam, Nadia dapat telepon dari ibunya. Pulang, nak. Kami makan kalau kamu berubah. Nadia menangis, ragu. Ran, apa aku pulang, tanyaku. Aku geleng. Nad, itu jebakan. Mereka mau obati kamu. Dia putuskan tak pulang, tapi itu membuatnya depresi. Aku dukung dia, tapi aku juga lelah. Konflik internal kembali, apakah kami benar? Kami hadapi ujian terbesar saat teman lama bocorkan rahasia kami ke media sosial. Postingan viral, 2 lesbian dari Jakarta hidup di Bali. Ancaman datang dari netizen, dari keluarga. Kami putuskan hadapi. Kami buat video bersama, cerita pengalaman kami, tanpa nama asli. Itu jadi viral positif di kalangan progresi, tapi negatif di konservatif. Akhirnya kami pilih tetap bersama. Harga yang kami bayar, kehilangan keluarga, tapi dapat kebebasan diri. Tapi pertanyaan tetap, apakah mencintai sesama jenis benar, meski bertentangan dengan norma masyarakat?